Allah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan anugerah yang masih dicurahkan kepada kita sekalian sampai pada detik ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau, serta para tabi'in, atba'ut tabi'in dan seluruh kaum muslimin. Semoga kita diberikan ridha Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita bab taharah atau kitabut taharah, masih berkenaan dengan najis. Sampai mana pekan lalu? Sampai وإن خللت لا بطرف شيء. وإن خللت لا بطرف شيء فيها. Apa? وإن خللت. Wa in khulila bi لا بطرف شيء فيها بأن نقلت من شمس. Oh. Hadis tentang faqala ya Rasulullah ukhalliluha qala la ahriqha sudah. Baik. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faidatun al-khamru ismun lil muskiri min ma'il inabi 'inda al-aktharin wa la yutlaqu 'ala ghairihi illa mujazan kadza dzakarahu ar-Rafi'i fi babi haddil khamri wa muqtadahu anna an-nabidha la yadhhuru bit-takhalluli wa bihi saraha al-qadi Abu Thayyib wa naqalahu anhu Ibnu Rif'ah wa aqarrahu ala dhalika, lakin al-Baghawi dzakara annahu law alqa al-ma'a fi 'asirin 'inabi halata 'usrihi lam yadur bila khilafin li'annahu min daruratihi bila khilafil basali wa nahwi wa ma dzakarahu yadullu ala taharatin nabidhi bi tariqil ula wallahu a'lam. Bi tariqil aula wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya. Sambung baris terakhir. Wa qad alhaqa ba'dhum bil khamri al-'alaqata idza istahalat fasara adamiyan wal baydata al-mudhirata idza sarat farkhan wadam adhabiyah idza sarat miskan wal maytata idza sarat dudan wa fil ilhaqi nadharun wallahu a'lam. Baik. Bagian paling terakhir tentang najis, ya. Nah, kita sudah sebutkan kemarin hukum khal, ya, hukum cuka. Ya. Jadi hukum cuka yang takhallalat, yang berubah dari khamar menjadi cuka. Ya. Jadi sekali lagi, kalau cukanya berubah dengan alami, ya, tanpa ada campuran sedikit pun, ya, hanya dengan menjemur saja atau membuka penutup daripada botolnya atau tempat kendi yang biasa dipakai basah dulu yang dijadikan sebagai tempat khamar itu,
maka khalnya menjadi tahir, ya, menjadi tahir. Tapi kalau dia berubahnya dengan campuran apapun, baik itu dicampur bawang kah, ya, bawang putih, bawang merah, atau apa saja campurannya, maka dia tetap menjadi najis. Baik. Kemudian disebutkan faidah al-khamru. Ya, apa yang maksud dengan khamar? Ya, yang dimaksud dengan khamar, di dalam kajian fikih disebutkan bahwa khamar itu ismun lil muskiri min ma'il inab indal aktsarin. Khamar adalah nama untuk sesuatu yang memabukkan dari air perasan anggur. Nah, ini definisi hakiki, ya, definisi hakiki daripada khamar, ya, dalam pendapat al-aktsarin atau kebanyakan para ulama. Jadi khamar itu adalah nama untuk sesuatu yang memabukkan yang bahan dasarnya adalah air perasan anggur. Ini namanya ta'rif hakiki, definisinya secara hakiki. Lalu kalau begitu yang dari bahan-bahan lain atau cairan-cairan lain apa namanya? Misalnya kalau di kita ada dari enau, ya, atau ada dari air nira kelapa, atau macam-macam lah. Maka apa definisinya? Apakah dia masuk ke situ? Nah, di sini disebut wala yutlaqu ala ghairihi illa majazan. Ya. Tidak disebutkan untuk bahan yang lain kecuali penyebutannya majazi. Artinya dikiaskan. Ya, dikiaskan. Ya, barang-barang yang lain atau benda-benda yang lain itu dikiaskan. Ya, seperti yang pernah kita baca dalam apa dulu? Penjelasan tentang kisah Abu Musa al-Asy'ari pergi ke Yaman. Ya. Nah, di Yaman itu orang tidak minum tidak mabuk dengan khamar, ya. Tapi mereka membuat sesuatu yang memabukkan dari bahan yang lain, yaitu dzurah. Apa itu dzurah? Jagung. Nah, itu ditanya oleh Abu Musa al-Asy'ari kepada Rasulullah SAW, apakah air perasan jagung yang dibuat cairan kemudian memabukkan itu, apakah dia haram atau tidak? Makanya keluar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu muskirin haram, ya. Wa kullu muskirin haram, au kullu muskirin qaliluhu wa katsiruhu haram. Artinya ketika itu Abu Musa al-Asy'ari, ya, pemahamannya sama seperti al-aktsarun, di mana mereka memahami yang disebut khamar itu yaitu yang terbuat dari perasan anggur saja. Ya, makanya disebutkan di sini secara hakiki al-khamr adalah sesuatu yang memabukkan yang terbuat dari air perasan anggur. Sedangkan air yang lain, air perasan yang lain, ya, itu secara hakiki tidak disebut khamar, tapi secara majazi khamar. Kenapa? Karena ada persamaan ilahnya, yaitu memabukkan. Ya, paham ini? Memabukkan. Ya, sehingga semua yang memabukkan itu
tidak dinamakan khamar secara hakiki, ya. Tapi dia dinamakan khamar secara majazi, ya. Maka disebutkan la yutlaqu ala ghairihi illa majazan, ya. Jadi kenapa dimajazkan? Ya karena bukan khamar tetapi punya sifat, ya. Punya sifat atau punya ilah yang sama, yaitu memabukkan, ya. Hanya dikiaskan dia dengan khamar. Nah, inilah perlunya pembahasan tentang qiyas, ya. Dalam usul fiqih itu salah satu dalil adalah qiyas, ya. Karena qiyas ini dia bisa berguna, bermanfaat untuk merumuskan hukum-hukum yang memang pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, secara harfiah tidak ditemukan, ya. Atau dalam bahasa Arab la yutlaqu illa majazan, ya. Tidak disebutkan kecuali dengan majaz, ya. Tidak disebutkan dengan sesuatu yang hakiki. Baik. Jadi al-khamru sekali lagi secara hakiki adalah air perasan anggur yang difermentasi atau yang disimpan, bahasa orang dulu diperam, ya. Diperam sampai dia berubah menjadi khamar, ya. Kemudian dari khamar itu dijemur lagi berubah menjadi cuka. Nah, itu. Nah, kalau di kita ini kan air perasan anggur tidak ada di Indonesia. Yang banyak itu kita terbuat dari apa? Ya. Bahan-bahan yang memabukkan itu terbuat dari air nira, nira enau. Ya. Atau dari beras ketan. Ya. Yang dibikin tape itu. Tape ketan, tahu tape ketan? Ya. Jadi ketan dikasih ragi, ya, disimpan beberapa hari, dia akan menjadi manis, ya. Kemudian airnya itu disimpan. Itulah yang jadi, kalau bahasa di Sulteng itu pongas, namanya pongas. Pongas itu air tape ketan itu. Dia disimpan di botol, kemudian disimpan. Ada yang bilang disimpan di tanah, digalikan tanah, ditimbun. Kemudian nanti diambil. Kalau sudah memabukkan baru namanya pongas. Nah, kalau air nira itu kan jadi istilah kita apa? Cap tikus atau pinaraci itu, ya. Nah, pinaraci itu juga dari ketan itu juga bisa sampai dia memabukkan. Nah, itu tidak secara hakiki tidak disebut khamar itu, ya. Tetapi secara majaz iya, dikiaskan dia. Makanya dia hukumnya jadi sama karena dikiaskan atau ilahnya sama, itu ilah memabukkan. Nah, seperti orang Yaman itu, ya, yang disebutkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, ya, mereka membuat membuat cairan memabukkan bukan dari kurma, ya, bukan dari apa? Bukan dari anggur, ya, tapi dari jagung. Begitu juga kurma, air kurma juga bisa, ya. Air kurma juga bisa kalau diperas airnya, ya, kemudian disimpan, ya, nanti lama-lama bisa juga menjadi bahan memabukkan. Ya, makanya Rasulullah kasih kaidah, ya, kepada Abu Musa al-Asy'ari itu, beliau kasih kaidah kullu muskirin qaliluhu wa kathiruhu haram. Setiap yang memabukkan sedikit dan banyaknya hukumnya haram. Jadi kata setiap yang memabukkan itu artinya bukan cuma dari perasan anggur saja, mau dari perasan kurma, dari perasan jagung, ya, dari cairan dari beras ketankah, ya, dari air nira enau, ya, atau air nira kelapa,
Nah, itu semua bisa memabukkan, maka hukumnya semuanya sama dengan khamar. Walaupun tidak disebut khamar secara hakiki. Ya, paham ya? Nah, kenapa disebutkan faidah di sini? Nah, supaya kita tahu bahwa khal itu terbuat dari apa dia? Ya. Khal itu terbuat dari air perasan anggur. Ya. Kemudian dirubah menjadi khamar, kemudian dirubah lagi, diproses alami secara alami atau tidak alami. Ya. Kalau alami maka dia menjadi cuka yang suci, yang tahir. Kalau dia tidak alami, ada campuran, berarti dia jadi cuka tapi cukanya najis. Ya. Kalau cuka najis berarti tidak boleh dikonsumsi karena najis. Ya. Karena najis. Baik. Kadza dzakarahu ar-Rafi'i fi babi haddil khamri. Seperti itu yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i dalam bab haddul khamri. Hadd itu artinya batasan atau definisi. Ya. Definisi dari khamr. Wa muqtadahu anna an-nabidha la yathuru bit-takhallul wa bihi sarraha al-qadi Abu Thayyib wa naqalahu anhu Ibnu Rif'ah wa aqarrahu ala dzalika. Ya. Kenapa diberikan faidah di sini tentang batasan khamr atau tentang definisi khamr secara hakikah? Ya. Di sini disebutkan wa muqtadahu, konsekuensinya. Ya. Konsekuensinya apa? Annan nabidh la yathuru bit-takhalluli. Ya. Konsekuensinya bahwa nabidh itu perasan buah atau perasan air. La yathuru bit-takhalluli. Ya. Tidak akan menjadi suci walaupun dia sudah berubah menjadi cuka. Artinya apa? Nabidh yang berasal bukan dari anggur. Paham? Ya. Jadi nabidh yang berasal dari buah anggur, kalau dia takhallala menjadi khal, jadi suci. Nah, tapi nabidh yang tidak berasal dari anggur disebutkan konsekuensinya di sini berbeda. Nanti ada perbedaan pendapat. Apakah air perasan buah selain anggur ketika dia menjadi cuka, apakah dia menjadi tahir ataukah tidak? Paham? Nah, itu konsekuensinya. Kenapa diberikan definisi? Konsekuensinya kata beliau, annan nabidha la yathuru bit-takhalluli wa bihi sarraha al-qadi Abu Thayyib wa naqalahu anhu Ibnu Rif'ah wa aqarrahu ala dzalika. Ya. Lakin dzakara al-Baghawi annahu law alqal ma'a aw ulqiyal ma'a fi asiril inabi halata asrihi lam yadurrahu bila khilaf li'annahu min daruratihi bi khilafil basal wa nahwihi wa ma dzakarahu yadullu ala taharatin nabidh bi tariqatil aulah. Nah, berarti ada khilaf dalam madhab. Khilaf tentang apa? Hukum cuka yang terbuat dari selain anggur. Ya. Hukum cuka yang terbuat dari perasan selain anggur. Ya. Misalnya ada apel, misalnya cuka apel misalnya. Sekarang kan ada cuka apel. Atau cuka yang terbuat dari enau itu, air perasan enau itu. Enau yang berubah jadi cap tikus, kemudian dirubah jadi khal, jadi cuka. Nah, di sini dalam mazhab Asy-Syafi'i ada dua pendapat. Ya. Pendapat pertama disebutkan la yathur, tidak suci hukumnya. Kenapa? Karena dia di luar definisi hakiki. Ya, di luar definisi hakiki, pengertian hakiki. Karena pengertian hakiki bagi khamar, ya,
Karena disebutkan dalam hadis itu, wa idza takhallalatil khamratu. Karena ada kata khamrah disebutkan dengan jelas dalam hadisnya, idza takhallalat al khamratu. Kalau khamr itu berubah menjadi cuka. Nah, sementara yang lain ini tidak disebut khamr dia secara hakiki, paham? Walaupun dia memabukkan, dia haram karena memabukkannya, bukan karena dia bernama khamr. Ya. Jadi ini yang menjadi masalah dalam mazhab. Jadi kalau yang memabukkan ini tidak bisa dinamakan khamr, atau dia bisa dinamakan nabid saja, atau perasan air apa, namanya bukan khamr. Ini kalau dia menjadi cuka, dia jadi suci atau tidak? Nah, di sini disebutkan pendapat yang pertama, la yathur. Ya. Konsekuensinya dia tidak menjadi suci. Ya. Karena tidak termasuk dalam apa yang disebutkan dalam hadis. Ini disebutkan oleh Qadhi Abu Thayyib, kemudian dinukilkan oleh Ibnu Rif'ah dari beliau, dan Ibnu Rif'ah mengakui hal tersebut. Ya. Tapi ada pendapat lain disebutkan oleh Imam Al-Baghawi. Ya. Disebutkan oleh Imam Al-Baghawi. Beliau mengatakan, "Lau ulqiyal ma'u fi 'asiril inabi halata 'asrihi lam yadurrahu bila khilaf li'annahu min daruratihi bi khilafil basal wa nahwihi." Ya. Wa ma dzakarahu yadullu ala taharatin nabidhi bi tariqatil aula. Ya. Jadi pendapat yang kedua mengatakan bisa menjadi suci. Alasannya bagaimana? Cara hujahnya atau argumentasi yang diberikan oleh Imam Al-Baghawi. Ya. Jadi Imam Al-Baghawi termasuk yang berpendapat bahwa perasan selain anggur pun ketika berubah menjadi cuka, dia bisa menjadi suci. Paham ya? Sampai sini? Sampai sini paham? Paham, Faus? Ya. Tadi kita sebutkan khamar yang terbuat dari anggur, kalau dia berubah menjadi cuka, menjadi suci. Nah, yang kedua, minuman memabukkan yang terbuat dari bahan-bahan selain anggur, ketika dia berubah menjadi cuka, dalam mazhab ada dua pendapat. Pertama, yang disebutkan oleh Qadhi Abu Thayyib, yang dinukilkan oleh Ibnu Rif'ah, mengatakan bahwa tidak menjadi suci. Paham? Karena dia tidak terbuat dari anggur. Tidak terbuat dari anggur. Itu argumentasinya. Karena yang disebut dalam hadis adalah khamrah. Yang disebut dalam hadis adalah khamrah. Sedangkan khamrah itu ma'ruf bahwa dia terbuat dari anggur. Jadi kalau tidak terbuat dari anggur, berarti tidak bisa menjadi suci. Paham? Argumentasinya paham. Ya. Baik. Yang kedua, argumentasi yang mengatakan tetap menjadi suci dia walaupun dia tidak terbuat dari anggur. Ini pendapat yang disebutkan oleh Imam Al-Baghawi, bahwa dia tetap menjadi suci. Alasannya apa? Ya. Atau argumentasinya apa? Nah, beliau berargumentasi begini. Beliau mengatakan air perasan anggur, ya, ketika dia diperas, itu kan kalau dicampur air biasa, kalau dia dicampur air biasa ketika diperas, ya, paham? Maka air itu tidak berpengaruh kepada anggurnya, paham? Tapi sudah dicampur air, sudah tercampur dengan air, dia tetap memabukkan, paham? Dia tetap memabukkan walaupun sudah dicampur air.
Ya. Berbeda kalau dicampur dengan bawang misalnya. Paham? Nah, sedangkan dan itu karena air yang dicampurkan itu tidak berpengaruh kepada air anggur itu terhadap rasa anggurnya, dia tetap memabukkan, dan ketika berubah menjadi cuka, airnya tetap ada, unsur airnya tetap ada, paham? Dan dia tetap suci. Sampai sini argumentasinya paham? Ya. Maka begitu juga nabid. Karena nabid itu kan cairan. Ya, air perasan kurma misalnya kan, itu kan cairan. Paham? Maka kalau di sini cairan tetap menjadi suci, maka di sini cairan juga tetap menjadi suci. Berbeda kalau dicampur dengan benda selain air. Seperti tadi, basal dicampur dengan basal, dengan bawang, maka dia tidak menjadi suci. Nah, ini argumentasi yang disebutkan oleh Imam Al-Baghawi yang mengatakan bahwa nabidh taharatuhu bi tariqatil aula. Ya. Jadi kalau khamar yang dicampur air kemudian berubah menjadi cuka dan dia hukumnya suci, berarti air perasan apel misalnya atau air perasan kurma, karena dia berubah menjadi cuka, berarti sama-sama jadi suci. Dikiaskan dia, paham? Ya, dikiaskan dengan khamar yang dicampur air. Ya, di sini air perasan selain anggur yang berubah menjadi cuka. Ya, karena di sini kan sudah dicampur dengan air, tapi dia tetap menjadi suci. Nah, kalau di sini kan walaupun tidak dicampur, dia berubah menjadi cuka, berarti tetap menjadi suci juga. Paham argumentasinya? Paham? Paham tidak? Siapa yang tidak paham? Paham? Hah? Nah, kita ulang lagi. Ya, kita ulang. Kelompok yang kedua dari mazhab yang disebutkan oleh Imam Al-Baghawi yang menyebutkan bahwa air perasan selain anggur ketika berubah menjadi cuka, hukumnya tetap suci. Paham sampai sini? Ya. Ini pendapat kedua ya. Karena pendapat yang pertama mengatakan tidak suci. Ya. Pendapat yang dinukilkan oleh Ibnu Rif'ah mengatakan tidak suci. Nah, pendapat yang kedua disebutkan oleh Imam Al-Baghawi mengatakan suci. Apa argumentasi yang mengatakan suci ini? Argumentasinya mereka mengkiaskan, paham kias ya? Mengkiaskan antara air perasan kurma misalnya, ya, dengan air perasan anggur yang dicampur dengan air biasa. Paham? Air perasan anggur atau khamar gitu ya. Khamar dicampur dengan air sehingga dia berubah menjadi cuka. Paham ya? Nah, air khamar dicampur air berubah menjadi cuka, hukumnya suci. Paham? Paham? Sampai sini paham? Air khamar, tahu khamar kan? Kalau dicampur air biasa, kemudian dia berubah menjadi cuka, hukumnya suci. Paham? Ya. Nah, itu kata mereka, kalau begitu air perasan kurma juga bisa menjadi suci. Karena sama-sama air cairan. Ya, paham? Sama-sama cairan. Beda kalau yang campurannya itu benda selain air.
seperti bawang. Maka bawang tidak membuat suci, dia tetap najis. Paham sampai sini? Baik. Nah, itu argumentasi Imam yang disebutkan atau yang di Dzakar Al-Baghawi, yang disebutkan oleh Imam Al-Baghawi tentang hukum cuka, ya, hukum cuka yang terbuat dari selain anggur, ya, hukum cuka yang terbuat dari selain anggur. Kalau hukum cuka yang terbuat dari anggur itu tadi, kalau dia berubah secara alamiah, ya, dia hukumnya suci bila khilaf, ya, tanpa adanya khilaf. Karena itu sesuai dengan hadis in takhallalat bi nafsiha tahurat, ya, wa in khulilat bi tarhi syai'in fiha lam tathur, ya. Itu sesuai dengan hadis, kalau dia terbuat dari khamar, ya, terbuat dari anggur, berubah jadi khamar, berubah jadi cuka secara alamiah, maka tidak maka berubah menjadi suci. Nah, begitu juga kata Imam Al-Baghawi, kalau perubahannya itu dari khamar menjadi cuka, campurannya cuma air. Paham ya? Campurannya cuma air. Dia tetap menjadi suci. Kalau campurannya selain air, bawang misalnya, maka dia tidak menjadi suci. Nah, ini untuk yang terbuat dari anggur. Kalau yang terbuat dari selain anggur, ya, dalam mazhab ada dua pendapat. Pertama mengatakan tidak suci. Paham ya? Sampai situ. Tidak suci. Karena apa? Karena tidak masuk dalam definisi khamar. Ya. Tidak masuk dalam definisi khamar. Tidak masuk dalam pengertian khamar secara hakiki. Ya. Dia diharamkan karena ilahnya saja. Secara majazi dia diharamkan karena qiyas dengan khamar. Karena itu konsekuensinya, kalau yang ini berubah menjadi cuka, maka dia tidak menjadi suci. Itu alat argumentasi yang pertama. Argumentasi yang kedua yang mengatakan suci dikiaskan dengan khamar yang dicampur air. Khamar yang dicampur air tetap jadi suci, kata Imam Al-Baghawi. Maka nabidh yang berubah secara alamiah tanpa dicampur air otomatis lebih utama untuk menjadi suci, karena dia tanpa campuran. Paham? Ya. Tanpa campuran berarti dia lebih pantas untuk dianggap suci kalau dia terbuat dari selain anggur itu. Jayyid. Nah, itu poin terakhir. Wa qad alhaqa ba'dhum bil khamri al-alaqah idza istahalat fasarat adamiyan wal baydah al-mudirrah idza sarat farkhan wa dam adh-dhabiyata idza sarat miskan wal maitata idza sarat dudan wa fil ilhaqi nadharun wallahu a'lam. Nah, ini faedah yang kedua. Dan telah alhaqa ba'duhum bil khamri, bahwa sebagian ulama mengilhaq. Ilhaq itu artinya memasukkan, ya. Memasukkan, mengilhaqkan atau menyamakan, ya. Mengkiaskan lah bahasa kita. Dengan khamar itu al-alaqah idza istahalat fasarat adamiyan. Alaqah itu apa? Segumpal darah. Nah, segumpal darah atau segumpal daging? Darah. Al-alaqah itu segumpal darah. Idza istahalat fasarat adamiyan. Apabila beristihalah. Apa artinya istihalah di situ? Berubah. Ya. Maka dia menjadi adami. Menjadi adami artinya janin, ya. Jadi janin, jadi darah, segumpal darah, kemudian dia berproses jadi janin.
Begitu al-baydah. Al-baydah ini sel telur. Ya. Idza sarat farkhan. Apa itu farkhan? Hah? Burung. Wa damudz dhabiyah idza sarat miskan. Damudz dhabiyah ini darah dari apa situ? Dhabiyah. Rusa atau kijang. Apabila berubah menjadi misk, menjadi minyak wangi. Wal maitah idza sarat dudan. Dan bangkai apabila berubah menjadi dud, ya, ulat. Wa fil ilhaqi nadharun, ya. Dan dalam proses pengilhakan ini atau proses memasukkan dengan khamar ini nazar, ya. Artinya masih diperdebatkan, ya, masih diperdebatkan. Nah, taib. Dengan demikian kita selesai dari bab tentang najis dan cara mensucikannya, ya. Dan yang terakhir itu tentang hukum kesucian daripada cuka yang asalnya dari anggur dan yang asalnya bukan dari anggur. Nah, kita ke bab yang terakhir dari kitab Thaharah. Bab kedua dari terakhir. Bab ketiga, ya, bab ketiga dari terakhir. Babul haidhi wan nifas. Ya. Kitab atau bab tentang haid dan nifas. Nah, ini khusus untuk darah dari wanita, ya. Ya, kita boleh pelajari juga. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, faslun wa yakhruju minal farji thalathatu dima'in. Damul haidhi wa damun nifasi wa damul istihadah. Fal haidu huwa ad-damu al-khariju min farjil mar'ati ala sabili sihhati min ghairil wiladah. Wan nifasu huwa ad-damul khariju aqibal wiladah. Wal istihadatu huwa ad-damul khariju fi ghairi ayyamil haidhi wan nifas. Ya. Fasal dan keluar dari farji atau kemaluan. Salatatu dima, 3 jenis darah. Ya. Kalau dari farji laki-laki itu berapa jenis cairan? 4, ya. Air kencing, air mani, air wadi, air madhi. Ya, itu kita sudah sebutkan. Nah, kalau dari farji wanita ada yang keluar bukan bentuknya cairan biasa, tapi bentuknya darah. Ya, bentuknya darah. Ya. Dan darah yang keluar dari farji wanita ada 3 jenis. Yang pertama adalah darah haid. Yang kedua darah nifas. Yang ketiga darah istihadah. Ini istilahnya. Darah haid, darah nifas, darah istihadah. Kemudian beliau menyebutkan definisinya masing-masing. Haid, darah haid adalah darah yang keluar dari farji wanita ala sabilis sihhah min ghairil wiladah. Darah yang keluar dari farji wanita dalam keadaan sehat dan dia tidak melahirkan. Ya. Jadi orang yang haid itu sehat dia, ya. Darah dalam keadaan wanita itu sehat. Walaupun ketika keluarnya sakit juga, ya, tapi itu dikategorikan darah yang keluar ketika wanita itu tidak punya penyakit apa-apa.
atau biasa kita sebut darah normal. Ya, darah yang normal. Karena bagian dari siklus perjalanan hidup seorang wanita. Ya. Jadi kalau darah haid itu darah normal dia. Jadi kalau dia keluar, kasih keluar saja. Ya. Walaupun ketika keluarnya juga sakit bagian di bawah perut itu sakit. Ya. Tapi tidak dikategorikan sebagai darah yang penyakit. Bukan darah penyakit, itu darah yang normal keluar. Kalau wanita sudah baligh, dan tanda baliknya adalah haid. Jadi kalau kita nanti punya saudara perempuan yang kalau sudah haid, ya berarti itu dia sudah baligh. Ya, sudah baligh. Kalau dia sudah baligh berarti dia sudah dikenai kewajiban. Ya, kewajiban sholat, kewajiban puasa. Ya, tidak boleh meninggalkan. Ya, kalau dia belum haid, nah itu kewajiban sholat, puasa masih belum dikenakan. Ya, karena dia belum baligh. Artinya kalau dia tidak sholat belum apa-apa. Ya, tapi kalau sudah haid, maka kalau tidak sholat berdosa. Ya, kalau tidak puasa berdosa. Maka kalau ada keluarga kita yang sudah haid, ya, kita sampaikan sama dia bahwa kamu sudah wajib sholat, sudah wajib puasa, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan kamu berdosa. Itu harus dikasih tahu. Kalau keluarga kita sudah haid begitu. Ya. Dan wanita haid itu pada usia berapa? Jawabannya beda-beda. Ya. Ada wanita haidnya cepat, ada yang lambat. Ya. Tergantung dari pertumbuhan fisiknya. Ya. Pertumbuhan fisiknya. Kalau pertumbuhan fisiknya normal, ya. Nah, biasa dia akan haid pada usia, ada yang usia 9 tahun sudah haid, 10 tahun, ya. Usia SD itu bisa haid, ya, bisa haid. Usia kelas 5, kelas 6 itu ada yang haid. Ada juga nanti sudah SMP baru haid. Ya. Nah, kalau sudah SMA itu sudah sering, ya. Nah, itu namanya darah haid. Jadi dia darah yang normal keluar dari farji wanita yang berasal dari qa'rur rahim. Dari mana itu darah? Berasal dari rahim yang paling dalam. Atau kalau bahasa biologinya itu berasal dari ovarium. Tahu ovarium? Ovarium itu adalah tempat sel telur perempuan. Ya. Perempuan itu kan punya sel telur, ya. Nah, sel telur itu kalau dia tidak dibuahi, dia akan berubah menjadi darah. Itulah darah haid. Ya. Nanti keluar lewat farji. Paham? Itu namanya darah haid. Ya. Nanti kita sebutkan ada ciri-cirinya di sini. Sedangkan nifas huwa dam al-khariju aqibal wiladah. Sedangkan nifas adalah darah yang keluar menyusul proses kelahiran. Ya. Menyusul proses kelahiran. Jadi kalau wanita melahirkan, ya, proses pertamanya itu ketubannya pecah. Ya. Kan kita ini kalau di dalam janin itu, kalau di dalam rahim ibu kita itu seperti apa namanya? Kita hidup di dalam balon. Ya. Pernah lihat tayangan YouTube? Nanti lihat tayangan YouTube janin di dalam rahim ibu. Jadi kita itu di dalam balon begitu. Seperti balon. Nah, itu yang balon itulah yang disebut dengan apa namanya? Plasenta, ya. Plasenta itu makanannya. Ada apa istilahnya itu? Jadi nanti dan dalam balon itu, jadi lapisan itu pertama lapisan balon. Kemudian dalam balon itu ada cairan, ya, ada cairan.
Nah, dalam cairan itu kita. Begitu kita punya model dalam rahim ibu. Jadi rahim ibu itu bagian luarnya, kemudian di dalam rahim itu kita itu ada balonnya, ya. Balon itu isinya cairan. Nah, dalam cairan itu bayi. Ya. Nah, nanti kalau melahirkan ada istilahnya pecah ketuban. Ya. Pecah ketuban itu artinya balon itu pecah dia. Paham? Balon itu pecah, kemudian cairan yang melindungi kita itu keluar. Itu namanya cairan ketuban. Cairan ketuban. Nah, kalau sudah keluar itu, baru bisa keluar bayinya. Ya. Nah, setelah keluar bayi, baru nanti keluar juga itu dia punya balon itu bersamaan dengan plasentanya, ari-ari. Tahu ari-ari? Ari-ari itu makanan kita dalam rahim itu, namanya plasenta atau ari-ari. Itu yang kita orang isap-isap. Kalau makan tuh isap-isap. Ya. Nah, itu nanti keluar setelah bayi keluar, itu plasenta keluar. Setelah plasenta keluar, baru darah keluar. Nah, itu namanya darah nifas. Paham? Jadi dia punya urutan, ya. Makanya di sini disebutkan an-nifasu huwa dam al-kharij aqibal wiladah. Ya. Jadi ketuban dulu pecah. Kalau perempuan sudah sampai waktunya melahirkan, ya, ini melahirkan secara normal, ya. Secara normal ketubannya pecah, kemudian keluar bayi. Nanti setelah keluar bayi, keluar juga dia punya plasenta itu, ari-ari itu. Nah, setelah ari-ari itu bersamaan dengan darah. Ya. Nah, darah itulah yang disebut dengan darah nifas. Dan itu biasanya keluar sampai 40 hari. Ya, 1 bulan lebih itu keluar. Ya. Itu namanya darah nifas. Baik. Wal istihadhah, dan tidak tahu kalau katanya kalau orang pakai operasi sesar juga tetap keluar darahnya. Ya, ini. Karena ada sekarang istilah operasi sesar. Jadi orang melahirkan dengan operasi, di bedah dia punya perut, diambil bayinya, tidak keluar lewat jalan normal. Ya. Katanya tetap juga akan keluar darah nifas. Wallahu a'lam. Nah, tapi kalau yang saya saksikan yang normal. Ya. Karena mulai dari Aflah, Fawaz, Nawaf, saya lihat bagaimana proses kelahirannya itu. Mulai dari sakitnya uminya, ya, sampai muncul dia punya kepala, sampai keluar plasentanya, sampai keluar darahnya. Ya, jadi itu dia punya urutan itu. Ya, maka sesuai dengan definisi sini, nifas adalah darah yang keluar menyusul kelahiran, menyusul proses kelahiran. Paham ya? Nah, dan istihadhah huwa damul kharij fi ghairi ayyamil haid wan nifas. Sedangkan istihadhah adalah darah yang keluar di luar kebiasaan haid dan tidak ada nifas. Ini yang disebut dengan darah penyakit. Ya, darah penyakit. Ya. Bisa jadi ada sebab sesuatu di dalam rahim perempuan itu. Ya, disebut istihadhah. Nah, ini 3 jenis darah yang disebutkan dalam matan Abu Syuja. Nah, sudah sholat isya. Nah, penjelasannya nanti kita baca pekan depan. Ya, kita kasih mukadimah dulu dari sisi definisi. Jadi sekali lagi, darah yang keluar dari farji perempuan ada 3. Nah, sebagai laki-laki kita harus paham juga ini. Ya, karena nanti kalau sudah menikah, nah istri kita pasti mengalami 3 hal itu. Ya. Kalau darah haid, dia darah normal. Setiap bulan dia datang. Ya, setiap bulan datang. Di situ ada konsekuensinya untuk perempuan. Untuk perempuan, dia tidak boleh sholat, tidak boleh pegang Quran, tidak boleh masuk masjid. Ya. Nah, untuk laki-laki, suaminya tidak boleh menggauli istrinya ketika haid. Ya.
Jadi kita harus paham juga, kalau istri kita sedang haid, tidak boleh dekat-dekat, ya, atau tidak boleh digauli. Kalau sekedar pegang boleh, cuma tidak boleh bergaul. Paham ya? Nah, begitu juga kalau dia wiladah, kalau dia melahirkan, ya, itu darahnya banyak biasanya, ya, dan darahnya itu bergumpal-gumpal, ya. Habis perempuan melahirkan itu, darahnya kayak hati itu. Pernah lihat hati ya? Itu bergumpal-gumpal kayak hati itu, keluar. Pertama-tamanya bergumpal-gumpal, ya. Nanti kalau sudah 1 hari keluar cairan darah, pokoknya darah, ya. Di situ kasihan kalian, ya. Makanya dalam Al-Quran atau dalam hadis, ibu itu harus dihormati 3 kali melebihi bapak, ya. Karena itu prosesnya antara hidup dan mati. Melahirkan kita itu antara hidup dan mati. Ibu-ibu kita itu melahirkan antara hidup dan mati. Setelah lahir pun masih sakit. Jadi sebelum lahir sakit, ketika lahir sakit, setelah lahir sakit. Itu prosesnya sakit semua. Makanya Allah mengatakan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Setiap bayi, mau dia laki-laki mau dia perempuan, hamalathu ummuhu, dia dihamil oleh ibunya, wahnan ala wahnin. Dari sakit sampai di atas sakit. Jadi sakitnya itu terus bertambah, ya. Terus bertambah. Mulai dari baru hamil, mengidam, itu sakit. Ada mengidam orang tidak bisa makan apa-apa. Ada wanita mengidam, baru cium bau makanan dia muntah, ya. Macam-macam sakit, ya. Nah, begitu mau melahirkan sakit lagi. Ketika melahirkan sakit, setelah melahirkan sakit. Makanya tidak boleh durhaka sama ibu, ya. Dia mengandung kita, melahirkan kita itu sakit. Ya, setelah kita hadir di dunia pun terkadang sakit juga, ya. Makanya Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang bertanya, siapa yang harus saya hormati? Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Nanti yang keempat baru abuka, ya. Karena itu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dan dia menyusui kita 2 tahun. Menyusui itu ya tidak bisa bikin apa-apa, menyusui. Nah, itulah ibu, ya. Makanya kita harus menghormati ibu kita. Bagi yang ibunya masih hidup, harus menghormati ibunya, memperlakukan dengan baik, ya. Bagi kita yang sudah kehilangan ibu, ya, kita doakan jangan sampai putus doa-doa, ya, untuk ibu kita, ya. Semoga mereka dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Kita cukupkan sampai sini, insyaallah kita lanjut pekan depan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.